Berlibur dengan kedua putrimu bisa menjadi tantangan yang nyata. Yang satu gamer sejati dan yang satunya terobsesi dengan Barbie. Dan Betty terus mendapat telepon penting dari tempat kerja. Tapi setidaknya mereka tinggal di kamar mereka sendiri. Mereka menjadi agak terlalu mandiri. Ibu harus bawa barang-barang mereka. Sedang apa mereka berdua? Mia dan Alice sedang bertengkar soal kamar. Apakah kamar Barbie atau kamar gamer yang menang? Rangka Mia sudah siap. Bagaimana dengan atapnya? Pasti ada sesuatu di pulau ini yang bisa berfungsi. Handuk. Sempurna. Dia hanya perlu mendapatkannya. Apakah Mia bisa mencapainya? Dia tidak terhentikan. Lihat dia berkutat dengan lasso. Ini bahkan lebih mudah daripada meminta kapten tim sepak bola mengajakmu ke prom. Handuk bahkan tidak menolak. Tapi petugas kebersihan ini cerita yang berbeda. Untuk apa Mia membutuhkannya? Dia tidak cocok dengan gayanya, tapi selimutnya sempurna. Alice datang untuk memeriksa kamar Mia. Dia terkesan. Kamar Alice masih belum selesai juga. Tapi mungkin dia bisa menggunakan sihir keyboard. Kenapa memerlukan ide original saat kau bisa meniru kakakmu? Ini berhasil. Dia hanya perlu mengubah warna agar Mia tidak menyadari bahwa Alice menirunya. Hebat! Mia lupa makan. Untungnya mereka bisa pesan makanan. Dan ini dia. Mia, kukira kau sudah berhenti makan lemak olahan bulan ini. Begitulah saran dari ahli gizimu. Tapi Mia punya niat yang lebih baik. Koper ibu pasti punya sesuatu selain barang usang di dalamnya. Gaun ini sangat norak, tapi kainnya berguna. Tapi ibu tidak boleh tahu. Atau Mia yang akan berubah menjadi hiasan. Menjebak adikmu adalah ide yang lebih baik. Jika tidak, akan terlalu beresiko. Ibu perlu gaun itu. Maafkan aku, sis. Alice harus menghentikan permainannya lagi. Ini petugas kebersihan. Ikat pinggangnya menarik perhatian. Nah, tisu toilet. Tidak ada hubungannya dengan yang dia makan. Dia butuh tabung karton. Dia buat perlengkapan pencahayaan. Mia akan tahu betapa hebatnya Alice sekarang. Mia sedang memotong Barbie dari majalah saat tragedi itu terjadi. Alice izin meminjam guntingnya, tapi Mia marah dan dia tanpa sengaja memotong kaki boneka itu. Siapa sangka gadis imut ini sangat tidak berperasaan. Alice kehilangan kesempatan memenangkan trofi virtual. Alice tidak bisa main seperti ini. Dia gagal 3 kali dan dia sudah tamat. Dia harus menemukan alas mouse atau harus melupakan kemenangan baju besi naga. Saatnya untuk beraksi. Ibu tidak keberatan kalau kupotong matrasnya, ya kan? Ibu sudah cukup melakukan yoga. Hei, ternyata bagus. Ibu marah karena Alice di depan komputer sepanjang hari. Mereka ke sini untuk bersantai. Para gadis harus berjemur, bermain voli pantai, dan bertingkah seperti anak normal. Alice sedang bersantai, pastinya. Tapi dia punya ide tentang cara melakukannya. Sekarang saatnya untuk menghancurkan zombie. Mia menghabiskan coklatnya, tapi tidak membuang gelasnya. Cocok untuk menyimpan alat rias, tapi dia lupa memberinya label. Dan Alice menyesap minumannya yang cantik. Ini adalah penemuan baru Mia. Rasanya mengesankan sampai dia memutuskan untuk segera mengunggahnya. Alice terus bermain game, bukan mendekorasi kamar. Dia perlu istirahat. Pasti ada sesuatu di hotel ini yang bisa dia pakai. Seperti keset kamar mandi ini. Siapa yang butuh? Ubin dingin jauh lebih baik. Karpet ini seperti joystick yang keren. Dia pasti mengalahkan Mia. Berbaring di atas hiu hampir sama menyakitkannya dengan melawan hiu. Alice perlu bantal khusus. Dia perlu mendapat medali emas game di lehernya. Ibu bisa memakai botol saja.
Selama leher Alice baik-baik saja, dia bisa kembali ke menghajar zombie. Mia membuat lemari di kamarnya, tapi Barbie tidak senang. Mia sudah lupa tentang gaunnya. Dia hanya memikirkan dirinya saja. Mia sadar dia mengacau, jadi dia langsung memperbaiki situasi. Sekarang semua menjadi senang. Kecuali Alice, dia sudah lama berjuang dengan level ini. Dan ibunya berusaha membuatnya kalah. Alice tidak punya waktu untuk tabir surya, tapi ibu tahu cara menjebaknya. Mendapat perhatian Alice dengan mudah. Dia mempraktekkan kode cheat di punggung ibunya. Setidaknya telapak tangan Alice tidak akan terbakar matahari. Mia benar-benar menyukai bunga. Dia ingin semuanya beraroma seperti bunga. Mahkota bunga membuat hal itu terjadi. Kali ini dia ingat dengan temannya. Barbie juga menginginkannya. Dan dia bisa memilikinya. Mia membuat bunga dari pita. Itu menggemaskan. Kakak beradik ini sudah selesai mendekor. Mereka sudah mengambil 1000 swafoto di kamar baru mereka. Semua orang harus tahu betapa indahnya kamar kita. Tagar, ini liburan terbaik. Sekarang kita bisa ke pantai. Ibu tidak percaya yang dia dengar. Sepertinya putrinya tertukar. Di mana Mia dan Alice yang asli? Tunjukkan kamar kita pada ibu. Ibu pasti suka. Ada yang tidak beres. Petugas kebersihan tadi ke sini. Tolong, jangan. Semua yang sudah mereka kerjakan sekarang dihancurkan. Tidak ada lagi yang tersisa. Hanya kenangan mereka dan juga 2 foto. Ibu tahu cara menghibur putrinya. Ibu menyarankan membangun ruang rahasia ganda. Kedengarannya itu ide yang bagus. Haruskah kita mencobanya? Jadi seperti ini bagian bawah kotaknya. Caroline tidak pernah melepaskan peluangnya. Sepertinya dia sangat ingin membuat kamar Barbie. Nick mengelilingi dirinya dengan bantal dan dia tetap kalah bermain. Kurang beruntung, joysticknya mati. Waktunya bekerja penggila game. Oh, joystick ini tidak akan pernah mati. Bahkan bisa memberikan energi tambahan untuk menang. Sekarang waktunya membuat kamar. Wush, wush, kata obengnya. Hentikan sekarang, kata Caroline. Maafkan aku, balas Nick. Terima kasih idenya. Bulu adalah benda yang dibutuhkan Caroline. Wow, penangkap mimpi yang sangat cantik. Sekarang semua orang akan melihat mimpi yang sangat indah. Dan Nick keasikan bermain lagi. Penangkap mimpi Caroline membantunya. Ide yang paling brilian datang pada saat kita tidur. Mimpi Nick bahkan menjadi kenyataan. Stiker Minecraft akan melengkapi imajinasi dunia pikselnya. Sekarang serahkan semuanya pada Feng Shui. Sekarang Caroline punya meja pink baru. Tentu saja, meja itu harus dihias. Caroline memakai sedikit cat akrilik, kuas, dan restu unicorn. Nick mengikuti contoh adiknya. Di kamarnya juga ada meja. Memilih layar yang cocok untuk video game memang tugas yang berat. Yang ini bagus, tapi masih belum cukup. Layar besar untuk kemenangan yang besar. Whoops! Caroline, bisakah kau mengurus layar-layar itu? Saatnya untuk Nick bermain game VR. Boneka-boneka Caroline mengganggu Nick sudah sejak lama. Saatnya mengajari mereka untuk menembak. Caroline tidak akan membiarkan mereka terluka. Dia tidak membiarkan mereka tertembak pistol air. Meskipun dia yang harus menjadi tamengnya. Caroline menyelamatkan 2 boneka kesayangannya secara ajaib. Mereka membutuhkan tempat yang aman di dalam kamar di bawah ranjang yang dipenuhi cinta dan harmoni. Ayo buat rak berbentuk hati, isi rak dengan mainan kesukaan, dan nikmati suasana kamarnya. Caroline terobsesi dengan makaron, tapi sudah tidak ada ruangan lagi di dalam perutnya. Meskipun begitu, masih ada ruang untuk bantal lain di kamarnya. Nick kehabisan inspirasi dan juga makanan. Rasa lapar membuatnya kehilangan akal.
Dia akan memakan bantal adiknya. Oh, apa kabar? Kau tidak suka kapas sintetisnya? Aneh. Nick mempunyai banyak CD lama. Yang satu ini sepertinya bukan miliknya. Selagi Caroline tidak mencurigai apapun, Nick ingin menonton film kartun adiknya. Penggemar sejati bisa langsung mengenali intro Barbie. Lihatlah perjuangan kerasnya berpura-pura menyukai film kartun. Baiklah, silakan ditonton saja. Tidur di atas joystick rasanya agak keras. Bahkan pipi Nick tahu kombinasi tombol kesukaannya. Tapi bagaimana jika tidur di atas joystick yang empuk? Keren! Setidaknya Nick bisa menang saat sedang tidur. Bekerja keras, bermain sepuasnya. Dekorasi markas babi memang sangat cantik. Nick mengamati dengan rasa penasaran dan ide akhirnya muncul di kepalanya. Dia mempunyai banyak potongan Lego dan bisa membuat sesuatu dari benda itu. Dan itu adalah jam dinding. Memang bagus, tapi dia tidak akan tepat waktu karena jamnya mati. Nick sudah bermain dalam waktu lama, tapi jarum jamnya tidak bergerak. Waktu yang terhenti ini tidak cukup untuk menang, dan Nick langsung menyerah. Saatnya mengaktifkan mode tidur. Oh, gamer kita ternyata punya dunianya sendiri di kamarnya. Game Nick membawanya ke gantungan pakaian. Caroline butuh gantungan pakaian, bukan tanaman. Bro, ini untukmu. Ayolah penggemar Flora, pergi dari sini. Pertama kalinya Caroline butuh gantungan pakaian alih-alih pakaian. Wow, ternyata bermanfaat. Masing-masing jepit rambut punya tempat sendiri. Dan itu bukan rambut Caroline. Nick terlalu serius bermain sampai dia salah makan, yaitu memakan Lego seperti sereal. Dia punya alergi pada plastik dan memakan mainan itu memang sangat berbahaya. Tapi mewarnai toples camilan agar seperti potongan Lego sepertinya ide yang bagus. Tapi tidak dengan menakuti adikmu. Caroline membutuhkan cermin agar bisa mengagumi kecantikannya setiap saat. Begitu dia meninggalkan kamar, Nick masuk ke kamar adiknya untuk menjahilinya. Tipuan kumis lama. Sekarang Caroline mirip dengan ayahnya. Sayangnya, dia tidak menyukai itu. Kakaknya merasa sangat senang. Ya, baiklah. Sentuhan terakhir berbulu sebagai hiasan cermin. Hasilnya bagus. Benar kan, Nick? Dia menyukainya. Kakak laki-lakinya yang ceroboh sudah menumpuk gelas. Dia tidak punya waktu mencucinya. Artinya, gelas ini akan disita oleh kepala inspektur sanitasi. Caroline bisa menggunakan gelas itu. Kakaknya suka mendengarkan musik keras dengan headphone dan tidak melakukan apa-apa. Kali ini musik membawanya pada selimut. Tiba-tiba kepercayaan diri Nick muncul. Apa yang akan dibuatnya? Karpet emoji. Lumayan, setidaknya seseorang tertawa pada leluconnya. Selain itu, karpet itu menyemangati gamer kita. Caroline akhirnya mengerti kenapa dia kedinginan. Dan dari mana kakaknya dapat karpet itu. Bunga cantik akan membuat tempat ini semakin ceria. Camilan super asam akan membuat hari Caroline ceria. Bahkan lebih ceria dari bunga. Orang tua mereka pasti punya alasan bagus menyembunyikannya. Tapi Caroline tidak punya waktu memikirkannya. Dia punya toples permen keren di kamarnya. Nick tidak akan bisa menahan dirinya dan dia akan memakan umpannya. Itu benar. Kakak yang licik ini sangat ingin menghabiskan persediaan permen adiknya. Mungkin memang itu yang direncanakan Caroline selama ini. Dia punya alasan menuliskan peringatan. Ada apa dengan wajah Nick? Sepertinya terlalu banyak makan permen lemon. Video game bahkan tidak bisa membuat Nick bahagia lagi. Bermain sendirian memang membosankan. Dia tidak menikmati apapun juga. Dia butuh partner untuk bermain. Nick mengalah dan menawarkan adiknya untuk menemaninya bermain. Artinya dia siap kalah dari anak perempuan. Lihat siapa yang lebih kuat. Nick sangat menyukai game realistis. Tapi kadang game itu terlalu realistis. Dan Nick harus membayar tilang untuk kejahatan virtualnya. Tapi dia bisa menyuap petugas dengan uang sungguhan dan kembali bermain game. Jim harus lebih kreatif lagi jika dia ingin bermain game balap mobil. Dia dapat ide untuk membuat roda kemudi. Oh, Jim, kode merah.
Ibu Jim datang untuk memeriksa. Waktunya tidak tepat. Jim harus mengemudi tanpa tangan agar dia tidak mendapat masalah karena bermain video game seharian. Jim melakukannya dengan baik. Meskipun menyetir tanpa tangan, dia memenangkannya. Gamer yang andal. Apa dia yang terbaik? Jika kau punya segalanya, tidak mudah untuk memilih game. Tapi Nick menemukan sesuatu untuk dimainkan. Bermain Minecraft VR adalah pilihan yang sangat bagus. Asalkan jangan lupa kalau tubuhmu masih ada di dunia nyata. Jangan menghancurkan ruangannya. Atau memukul pengawalmu. Jika kau mengira dia adalah musuh dalam game. Terus-terusan bermain video game membuat Nick jadi gila. Sementara itu adiknya sedang bermain boneka. Dia harus tetap tenang. Hari ini dia menghancurkan rumah boneka karena dia kalah. Dia mungkin juga akan menghancurkan rumah mereka besok. Caroline tidak akan memaafkan Nick atas perbuatannya. Nick ingin menyemangati dirinya dengan musik motivasi. Palu mengenai kelingking kakinya. Jari kakinya akan membengkak dan sepatu kets kesukaannya tidak muat. Kalian suka video baru kami? Beri komentar dan beritahu kamar mana yang paling kalian suka. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.